Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Sumiati. Saya dari Sarjana Keperawatan kelas 2B Universitas Aisyah Bandung. Pada kali ini saya akan melakukan tindakan memandikan bayi supaya bayinya terjaga kebersihannya dan menghindari alergi dari keringat dan menghindari infeksi juga. Kemudian untuk yang pertama kita validasi klien, keadaan umum dan tanda-tanda vital, dan memperhatikan indikasi dan kontraindikasi. Untuk indikasinya bayi dimandikan 1 kali sehari, dan kalau BAB dan BAK-nya mengenai badan serta keringatnya berlebih. Kemudian untuk kontraindikasinya, bayi tidak boleh dimandikan ketika bayinya sakit, sedang lapar, mengantuk, dan baru disusui. Kemudian untuk alat dan bahannya, kita sudah lihat di sini sudah ada alat dan bahannya. Di sini ada alat yang steril. Di dalam kain steril ada bak steril, kemudian ada kapas mata yang lembab, kemudian ada NaCl, kemudian ada kasa untuk menutupi pusar bayi, dan untuk kasa untuk mengusap genitalia bayi. Kemudian ada pinset steril, kemudian ada meja tempat tidur yang lunak dan lembut, dan ada sabun mandi bayi, kapas cebok di dalam, baskom bak mandi yang berisi air hangat, dan handuk bayi, kemudian wastafel, baby oil, dan perlengkapan bayi disusun di bagian terluar. Kemudian selimut bayi dan baraskot serta masker, kemudian handscoon, ember tempat pakaian kotor di sini, dan bengkok, kemudian sisir lembut dan pinset anatomis di dalam, kemudian termometer, ada cotton bud, kemudian hand sanitizer dan timbangan bayi. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Bagaimana keadaan Ibu hari ini? Alhamdulillah ya. Ibu, saya Andi Sumiati, saya perawat yang jaga dari pukul 8 sampai jam 2 siang nanti ya Ibu. Ibu boleh sebutkan namanya? Nama saya Sayulistiani. Ibu, saya kesini untuk memberikan tindakan memandikan bayi pada bayi Ibu ya, supaya bayi Ibu tetap bersih, nyaman, dan menghindari dari infeksi, menghindari dari alergi keringat, dan menjaga kelembaban kulit bayi Ibu. Bagaimana Ibu? Apakah bersedia? Bersedia ya. Untuk pelaksanaan sekitar 20 menit. Kalau begitu saya akan mempersiapkan alatnya terlebih dahulu ya Bu. Sebelum melaksanakan tindakan, kita tutup Ibu, menggunakan lampu, dan pastikan lingkungan tetap hangat. Kemudian kita pakai baraskot, dan cuci tangan. Kemudian terkait masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya Dek. Sebelumnya kita pastikan bayi tidak lapar, tidak mengantuk, dan sudah disusui. Sekarang kita cek tanda-tanda vitalnya. Kita cek suhunya. Oke, suhunya normal, 36,5 derajat Celcius. Setelah itu kita buka baju bayinya. Buka ya deh lingkungannya. Kita masukkan baju kotor bayi ke dalam baskom. Popoknya kita buka. Kalau ada kotoran kita sekat. Kemudian buka, menutup kepalanya, dan kita bedong kembali. Setelah itu kita timbang. Oke, bayinya normal ya, berat badannya bagus, 3 kilo. Kita persiapkan pelaknya. Yang pertama kita angkat kepala bayi
dan bersihkan bagian mata bayi dengan kasa yang sudah dibasahi dari bagian dalam keluar. Satu kasa satu ini untuk satu kali usapan. Sudah selesai, kita usap bagian kepala dengan wastafel bersih tanpa sabun dari bagian kepala ke bagian luar. Kemudian bersihkan bagian hidung dengan cotton bud. Satu cotton bud untuk satu tindakan. Kemudian bersihkan telinga. Pegang kepala bayi dengan tangan kiri dan basahi kepala bayi dengan wastafel. Kemudian usapkan sampo ke wastafel dan usapkan kepada rambut bayi dengan secara merata, jangan sampai kena mata. Kemudian bilas rambut bayi dengan air hangat. Kemudian keringkan. Setelah itu dibuka dan bagian badan bayi dibasahi dengan wastafel yang memakai air sabun dari leher, kemudian ke bagian dada, ketiak, dan tangan. Kemudian di bagian perut dan kaki bayi. Kemudian basahi punggungnya juga pakai air sabun. Sama dari bagian leher ke bagian punggung, kemudian tangan dan bagian bokong dan kaki. Kemudian setelah itu bilas pakai baskom yang berisi air hangat. Masukkan bayi ke dalam baskom yang berisi air hangat dan bilas. Sekak ketiak dan bagian leher bayi, kemudian bagian perut, kakinya. Setelah itu balikan bayi dan bersihkan bagian punggung bayi. Kemudian setelah itu letakkan bayi. Letakkan bayi di atas handuk mandi ya. Kemudian keringkan di bagian kepala, bagian wajahnya. Tekan saja, nggak perlu dikosok. Bagian telinga, bagian leher, dan bagian badan, bagian tangannya,
dan bagian kaki. Kemudian bersihkan bagian genitalia bayi menggunakan kasa cebok. Untuk bayi perempuan diseka dari labianya dari depan ke belakangnya untuk menghindari kontaminasi dari kotoran bagian anus. Kemudian kalau untuk bayi laki-laki cukup ditarik dengan lembut bagian penisnya dan bersihkan dengan cara memutar. Kemudian bersihkan bagian belakangnya. Gitu. Kemudian bungkus tali pusat menggunakan kasa steril, diambil menggunakan pinset anatomis. Jika tidak ada, cukup dibiarkan dan taliin popok di bawah tali pusatnya. Kemudian selimuti terlebih dahulu dan kita siapkan baju untuk bayinya. Setelah pakaian bayi siap, kita pakaikan ke bayinya. Pakai dulu ya bajunya. Taliin popoknya di bawah pusat. Kemudian masukkan tangannya untuk memakai baju. Itu lagi ya. Kalau ada bagian kulit yang kering, bisa dipakaikan lotion atau dikasih kayu putih setelah mandi. Kemudian dipakai dulu ya sayangannya. Setelah selesai, kita pakaikan penelnya menggunakan teknik kiss crank. Selesai, kita ucapkan alhamdulillah, alhamdulillahirobbilalamin. Kemudian ukur suhu bayi. Jika suhu kurang dari 36,5 atau telapak kaki dan tangannya dingin, nanti bisa dihangatkan menggunakan lampu sorot atau letakkan bayi di radian warmer. Oke, suhunya 36,5 ya. Cukup. Alhamdulillahirobbilalamin, kita berikan kembali bayi ke ibunya. Alhamdulillah ibu, untuk tindakan memandikan bayinya sudah selesai. Bayinya bagus, tidak rewel. Alhamdulillah. Ibu tadi sudah melihat saya kan? Ya sudah. Ada yang ingin ditanyakan sebelumnya bu? Tidak. Nanti mungkin bisa dipraktekkan di rumah ya. Nanti saya kembali lagi untuk melakukan pijat bayi pada bayi ibu. Nanti sekitar jam 10 ya. Iya. Oke, kalau begitu saya izin membereskan alatnya terlebih dahulu dan saya pamit. Assalamualaikum. Alhamdulillahirobbilalamin. Untuk pelaksanaan tindakan memandikan bayinya sudah selesai. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dari diri saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf dan saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.